Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah hari ini bertema memelihara kesatuan roh. Untuk itu, marilah kita mulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, ada pada kita semua. Amin, amin, amin. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 1 bait yang kedua. Haleluya, pujilah. Pada kesempatan ini, kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita. Dan kita bersama-sama menerima hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita menaikkan nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama. Meski tak layak diriku. Meski
pada saat ini kita juga menerima berita anugerah yang diambilkan dari Injil Yohanes 6 ayat 47 sampai 48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Pada saat ini kita juga menerima petunjuk hidup baru yang diambilkan dari Efesus 4 ayat 21 sampai 25. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkannya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Marilah kita menaikkan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 387 bait pertama. Ku heran Allah mau memberi. Marilah kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Ya Tuhan, di dalam hati yang penuh syukur dan sukacita, kami menyadari akan cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam setiap tapak hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur jika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di tengah keterbatasan kami sebagai manusia. Dan kami pun tidak lupa untuk menaikkan syafaat bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami mengingat bahwa pada saat ini, di situasi yang sulit ini, bangsa negara kami, masyarakat kami Indonesia sedang mengalami pergumulan akan pandemi yang tidak berujung. Kami memohon kiranya cinta kasih-Mu menguatkan dan menyertai setiap langkah kami, supaya kami pulih menyikapi serta mengatasi pandemi ini dengan sikap dan tindakan yang benar. Ya Tuhan, jika saat ini kami juga mengingat untuk keluarga, saudara-saudara, teman-teman yang bertugas sebagai petugas medis atau mereka yang sedang
di garis terdepan dalam penanggulangan bencana pandemi COVID-19 ini. Kami memohon kemurahan dan kekuatan-Mu agar mereka diberikan kekuatan dan diberikan kebijaksanaan untuk boleh membantu kami yang terluka, membantu kami yang sakit. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat yang rendah. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kebenaran bagi mereka untuk boleh mengelola jalannya birokrasi dan pemerintahan bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga mengingat dan menaikkan syafaat untuk gereja kami, GKJ Ngesrep. Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap pelayanan dan setiap kegiatan yang boleh diadakan oleh kemajelisan GKJ Ngesrep. Kiranya Tuhan menguatkan kami agar boleh melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu dengan penuh cinta dan kasih. Ya Tuhan, kami juga mengingat pada saat ini mungkin dari keluarga, sahabat, teman-teman kami yang terinfeksi virus COVID. Kami memohon kiranya kesembuhan, pemulihan daripada-Mu boleh memberikan mereka kekuatan dan pada akhirnya boleh pulih kembali. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang menemani mereka yang terinfeksi. Kami memohon cinta-Mu juga yang boleh memberi mereka kesabaran, kekuatan, dan ketabahan untuk menemani mereka yang terinfeksi. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari dan menghayati keterbatasan kami. Akan tetapi di dalam dan di tengah keterbatasan kami mampu dan Engkau mampukan untuk melihat harapan di tengah masa sulit yang ini. Inilah Tuhan yang menjadi doa syukur dan syafaat kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan menerima pelayanan firman. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk meminta pertolongan dari Roh Kudus. Ya Tuhan, pada saat ini kami merindukan untuk Engkau sapa dan Engkau sentuh dengan butir-butir mutiara firman-Mu. Untuk itu kami memohon kiranya Roh Kudus menyertai dan mengarahkan diri kami untuk menjadi tanah yang subur, yang menerima setiap benih-benih firman-Mu agar dapat tertanam dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambilkan dari Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana Engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Antonius Prasetyo Jati. Keluarga, sahabat, teman-teman sering menyapa saya Jati. Pada saat ini saya berumur 23 tahun dan saya berasal dari GKJ Medan di Klaten. Dan pada saat ini saya sudah lulus dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam filosofi Timur, tepatnya di Tiongkok, terdapat sebuah cerita tentang seorang guru yang memiliki dua kelompok murid. Kelompok murid yang pertama adalah kelompok murid yang bijak, dan kelompok murid yang kedua adalah kelompok murid yang pintar. Pada suatu malam, sang guru mengajak murid-muridnya ke tanah yang lapang untuk melihat bulan. Sang guru menunjuk bulan dengan jari telunjuknya. Lihat bulan itu. Murid yang bijak akan mengarahkan pandangannya pada bulan yang dituju. Sedangkan murid yang pintar akan mengarahkan pandangannya pada jari sang guru. Mereka meributkan ukuran jarinya, berapa luas jarinya, dan apa warna jarinya.
Melalui cerita ini terdapat sebuah perbedaan cara pandang terhadap jari telunjuk yang digunakan sebagai sebuah alat tunjuk atau penanda. Mereka yang bijak akan memaknai dan melihat fungsi dari jari telunjuk ini sebagai alat atau penanda untuk mengarahkan pada apa yang dituju. Sedangkan mereka yang pintar hanya akan berhenti dan berkutat pada jari atau alat penunjuk itu. Dalam bacaan Injil hari ini, kita dapat memaknai bahwa pemberian roti dari Yesus merupakan alat penunjuk, merupakan sebuah tanda yang digunakan untuk menunjuk pada sang roti hidup itu sendiri, yaitu Yesus. Dikatakan pada ayat ke-25, orang-orang banyak yang mencari dan menemukan Yesus dapat digolongkan sebagai kelompok murid yang pintar. Mengapa? Karena mereka hanya berhenti dan berkutat pada roti yang diberikan oleh Yesus sebagai tujuan akhir dan bukan sebagai penanda atau alat tunjuk. Oleh karena itu, Yesus mengecam dengan keras terhadap banyak orang bahwa mereka hanya mencari Yesus karena telah makan roti dan kenyang sebagai tujuan akhirnya. Akan tetapi Yesus memiliki tujuan bahwa roti yang diberikan harus dimaknai sebagai tanda atau mujizat, sebagai alat penunjuk. Mujizat seharusnya menjadi tanda yang mengarahkan dan menggiring manusia pada Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mujizat didefinisikan sebagai kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Dan kebanyakan orang juga memaknai mujizat seperti itu. Kendati demikian, terdapat seorang teolog Protestan, yaitu Paul Tillich. Paul Tillich mengingatkan bahwa di dalam Alkitab, mujizat adalah pertama-tama dan terutama tentang suatu peristiwa tanda. Sesuatu peristiwa adalah mujizat bukan ketika ia ajaib atau sukar dijangkau akal manusia, melainkan ketika ia menjadi tanda yang menyadarkan serta membawa manusia kepada Allah. Setelah Yesus menegur dengan keras mereka yang mencarinya karena roti yang membuat mereka kenyang secara jasmani, pada ayat 27 menjadi awal dari wejangan tentang roti kehidupan. Dikatakan bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dalam kata Yunani dari kata bertahan, yaitu menen, yang bermakna tinggal. Kata tinggal dalam hal ini tidak dimaknai sebagai tinggal di sebuah teritori atau tinggal di sebuah wilayah, melainkan sebuah kondisi atau relasi. Dengan demikian, kata bertahan atau tinggal digunakan oleh penulis Injil Yohanes untuk mengungkapkan hubungan atau relasi antara manusia dengan Allah. Akan tetapi pada ayat 28 sampai 29 menandai bahwa orang-orang belum mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan orang-orang menginginkan Yesus menyederhanakan maksud tentang pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah ke dalam sebuah rumusan tindakan tertentu. Dan pada saat itu Yesus menekankan bahwa perlunya percaya. Kata percaya
dalam hal ini seringkali kita maknai secara harfiah sebagai sebuah keyakinan atau kemantapan dalam pikiran dan hati kepada sesuatu atau seseorang. Akan tetapi secara historis dalam konteks Palestina saat itu, kata percaya atau kata Yunaninya pisteuo memiliki makna yang lebih spesifik dan konkret. Mengapa? Karena para penulis Yunani kerap menggunakan kata percaya sebagai sebuah istilah yang digunakan dalam lingkup politik dan militer yang merujuk pada tindakan loyalitas, kesetiaan, kepatuhan, dan komitmen terhadap kekaisaran Romawi. Dengan demikian, kita dapat memaknai bahwa percaya bukan sekedar perasaan atau pikiran semata, melainkan percaya adalah sebuah tindakan yang penuh dengan loyalitas, kesetiaan, kepatuhan, dan komitmen terhadap Kristus. Penulis Injil Yohanes juga ingin mengungkapkan bahwa percaya adalah sebuah pekerjaan atau tindakan manusia. Hal ini tercermin pada Yohanes 14 ayat 12. Dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ibu bapak dan saudari-saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan kata lain, percaya juga merupakan tindakan yang berlangsung secara terus-menerus. Seorang teolog abad 15, yaitu Thomas A. Kempis, mengatakan bahwa percaya itu berarti tindakan atau upaya untuk menjadi serupa dengan Kristus atau imitatio Christi. Dengan demikian, melalui bacaan Injil hari ini, kita dapat menarik poin refleksi bahwa percaya kepada Yesus, Sang Roti hidup itu, adalah bukan sekedar pikiran dan perasaan semata, melainkan juga sebuah tindakan yang mengarahkan diri kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema ibadah hari ini memelihara kesatuan roh dapat dilakukan juga dengan cara percaya kepada Yesus, Sang Roti hidup yang memberi kehidupan pada dunia. Dengan kata lain, kita juga dapat diajak untuk tidak hanya percaya atau yakin di dalam pikiran dan perasaan bahwa Yesus menjadi sumber kehidupan bagi dunia, tetapi juga mengajak kita semua untuk mewujud nyatakan rasa percaya itu dalam tindakan nyata untuk menjadi serupa dengan Kristus yang memberi kehidupan pada dunia. Saya yakin bahwa banyak hal dan contoh yang dapat dilakukan untuk memelihara kesatuan roh. Tetapi pada saat ini, bukankah situasi yang sulit ini menjadi kesempatan dan momen penting bagi kita untuk mewujud nyatakan percaya di dalam tindakan. Pada saat ini, di satu sisi, pembatasan mobilitas atau PPKM level 4 dibutuhkan secara epidemiologis medis untuk menekan pertambahan kasus penularan COVID. Tetapi di lain sisi, terdapat juga orang-orang yang kesulitan di tengah PPKM ini.
karena mereka mengandalkan upah harian. Oleh karena itu, situasi saat ini mengundang kita semua untuk menggerakkan rasa percaya kita kepada Kristus, Sang Roti hidup itu, di dalam tindakan memberi diri dan membagikan sesuatu kepada mereka yang tengah kesulitan, sebagai upaya bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Yesus Kristus, Sang Roti hidup itu, tidak hanya memampukan kita semua, tetapi juga menggerakkan hati kita untuk memelihara kesatuan roh di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenalkan diri-Mu kepada kami sebagai roti hidup. Melalui bacaan Injil hari ini, kami diingatkan dan disadarkan untuk boleh percaya padamu, tidak hanya berhenti pada pikiran dan perasaan kami, tetapi juga di dalam tindakan. Untuk itu ya Tuhan, mohon kiranya dengan cinta-Mu kami dimampukan serta digerakkan hati dan pikiran kami untuk mewujud nyatakan rasa percaya itu di dalam tindakan memberi diri bagi orang lain, menghadirkan Kristus, Sang Roti hidup itu, sebagai sumber kehidupan dunia. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau menyertai kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama melafalkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan, dan persembahan didasari oleh 2 Korintus 8
ayat 14-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur akan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini, kami pun juga boleh membagikan cinta kasih-Mu untuk gereja-Mu. Tuhan, kami memohon kiranya cinta kasih-Mu juga yang menyertai majelis-majelis yang mengelola uang persembahan ini, supaya dapat menjadi sarana kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, marilah kita menaikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Marilah kita menaikkan pujian penutup dari Kidung Jemaat 249, bait yang kedua, Serikat Persaudaraan.